Selamat datang di Maya Story, channel yang menghadirkan kisah nyata penuh pelajaran dan makna. Sudahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya jika kehormatanmu direnggut saat sedang bekerja mencari nafkah di negeri orang? Pernahkah kamu bertanya, bagaimana seorang wanita bisa bertahan saat hidupnya berubah dalam satu hari? Inilah kisah yang harus kamu dengarkan. Karena ini bukan sekadar cerita. Ini adalah luka, perjuangan, dan keberanian yang nyata. Namaku Rania. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Keluargaku hidup sederhana, tapi penuh kasih sayang. Ayahku seorang buruh tani. Ibuku mengurus rumah dan adik-adikku. Sejak kecil aku sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Tapi aku tak pernah kehilangan harapan. Setelah lulus SMA, aku bekerja sebagai buruh pabrik, kadang menjadi pelayan warung, bahkan pernah menjadi tukang cuci keliling demi membantu orang tua. Tapi semua itu tidak cukup. Biaya sekolah adik-adikku makin mahal. Utang di koperasi menumpuk. Saat itulah aku mulai memikirkan satu hal yang dulu sangat kutakuti. Menjadi TKW. Semua orang tahu, bekerja di luar negeri bukan perkara mudah. Banyak kisah tragis yang kudengar dari orang-orang kampungku. Tapi entah mengapa, aku merasa harus mencobanya. Demi keluarga, demi masa depan. Aku pun mendaftar ke agen resmi penyalur tenaga kerja. Setelah menunggu 3 bulan, namaku dinyatakan lolos ke Arab Saudi. Aku ingat saat itu, pagi hari saat aku pamit ke orang tuaku. Ibuku memelukku erat. Wajahnya penuh air mata. Tapi dia hanya berkata satu kalimat. Hati-hati, Nia, jaga dirimu baik-baik. Aku mendarat di Riyadh dan ditempatkan di sebuah rumah besar milik keluarga kaya. Rumah itu seperti istana. Ada marmer di lantai, lampu gantung yang megah, dan halaman belakang dengan kolam kecil. Majikanku adalah seorang pria muda bernama Faisal. Usianya 26 tahun. Ia belum menikah. Tinggal bersama neneknya yang sudah tua dan 2 pengawal keluarga. Kedua orang tuanya sering bepergian keluar kota. Pekerjaanku cukup berat. Tapi aku terbiasa. Aku memasak, mencuci, menyetrika, dan membersihkan seluruh rumah. Hari-hariku penuh keringat dan rasa lelah. Tapi aku tetap bertahan. Karena setiap kali aku mengingat senyum adik-adikku di rumah, semua rasa capek itu hilang. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa di tempat megah itulah hidupku akan hancur. Semua berawal dari satu pagi yang terlihat biasa saja. Seperti pagi-pagi lainnya, aku bangun lebih awal, mengambil ember dan sabun, lalu mulai membersihkan kamar mandi di lantai 2. Kamar mandi itu luas, dengan lantai licin dan kaca besar di dindingnya. Saat itu aku mengenakan seragam kerjaku yang longgar, tangan kanan menggenggam sikat. Aku tengah menunduk, menyikat bagian bawah kloset, ketika pintu tiba-tiba terbuka. Aku terkejut. Faisal berdiri di sana. Tanpa senyum, tanpa suara, hanya menatapku dengan tatapan yang membuat dadaku dingin seketika. Aku buru-buru berdiri. Maaf, saya bersihkan sebentar lagi selesai, kataku gugup. Tapi dia tidak menjawab. Dia melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Jantungku berdegup kencang. Napasku mulai tak teratur. Aku mundur perlahan, mencoba mengambil jarak. Maaf, saya keluar dulu, Tuan. Suaraku bergetar, tapi dia melangkah semakin dekat. Matanya tak lepas dariku. Wajahnya dingin, tanpa emosi. Dan pagi itu, di kamar mandi yang sepi itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang mengubah seluruh hidupku. Pagi itu menjadi titik terkelam dalam hidupku. Tubuhku gemetar. Jiwaku seperti terlepas dari ragaku. Di kamar mandi itu, aku kehilangan sesuatu yang tak bisa kembali. Kehormatanku direnggut, tanpa suara, tanpa belas kasih. Setelah semuanya terjadi, ia hanya pergi begitu saja. Meninggalkanku terduduk lemas di lantai, basah oleh air sabun dan air mata. Aku ingin menjerit, tapi suaraku hilang. Aku ingin kabur, tapi aku berada di negeri orang. Tak ada yang bisa kuandalkan. Hari itu aku tidak keluar kamar. Aku hanya menangis di bawah selimut,
menahan rasa sakit, takut, dan malu yang menumpuk menjadi satu. Tapi anehnya, tidak ada satupun yang datang menanyai aku. Tidak majikanku, tidak neneknya, tidak sopir, tidak juga dari agen. Besoknya, aku dipaksa bekerja seperti biasa. Seakan tak terjadi apa-apa. Faisal pun bersikap seperti sebelumnya. Tak ada rasa bersalah sedikit pun di wajahnya. Tapi setiap kali dia lewat, aku merasa tubuhku membeku. Napasku sesak. Aku hanya bisa menunduk dan menghindari tatapannya. Hari-hari berjalan seperti neraka. Aku tak bisa makan, tak bisa tidur. Setiap malam aku hanya menatap langit-langit kamar sambil menggigit ujung bantal, menahan tangis yang tak bisa keluar. Aku mulai berpikir, apakah aku salah karena datang ke sini? Apakah aku salah karena ingin membantu keluargaku? Setiap kali azan subuh terdengar dari masjid dekat rumah itu, aku hanya bisa berdoa dalam diam, memohon kepada Allah agar aku diberi jalan keluar. Beberapa minggu kemudian, tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Aku sering mual di pagi hari. Tubuhku cepat lelah. Bahkan mencium bau sabun pun membuatku ingin muntah. Awalnya aku mengira itu hanya karena stres. Tapi setelah 2 bulan aku tidak datang bulan, aku tahu, aku harus menerima kenyataan paling pahit. Aku hamil. Saat aku menyentuh perutku untuk pertama kalinya, hatiku hancur. Bukan karena aku tak menginginkan bayi itu, tapi karena aku tahu dunia tidak akan pernah memihakku. Di negeri yang sangat keras terhadap wanita seperti aku, kehamilan di luar nikah bisa dianggap aib besar. Bisa dipenjara, bisa dihukum, bahkan bisa dipulangkan dalam kondisi yang lebih buruk. Aku menyembunyikan semuanya. Kubungkus tubuhku dengan pakaian longgar. Kupegang erat rahasia itu, meski tubuhku semakin lemah. Aku bekerja sambil menahan rasa sakit, mual, dan ketakutan yang terus menghantuiku setiap malam. Beberapa kali aku mencoba menghubungi agen lewat telepon rumah. Tapi mereka tidak pernah menanggapi serius. Hanya bilang, nanti dicek ya, sabar dulu. Kata itu seperti cambuk bagiku. Sampai suatu malam, aku sudah tidak tahan lagi. Aku duduk sendiri di pojok kamar, lalu memberanikan diri menulis surat kecil. Surat itu kutulis dengan pena yang kupinjam dari nenek. Isinya hanya satu permintaan. Tolong, saya ingin pulang. Saya sedang dalam bahaya. Keesokan harinya, saat Faisal keluar bersama sopirnya, aku menyelipkan surat itu ke dalam kantong saku neneknya yang sedang tertidur di kursi. Aku tak tahu apakah surat itu akan dibaca. Tapi aku sudah tak punya pilihan. Ternyata, seminggu setelah itu, seseorang dari kedutaan datang. Mereka bilang mereka mendapat laporan anonim. Aku segera dibawa ke tempat perlindungan. Dan dari sanalah, semuanya mulai terbongkar. Tapi tidak seperti yang kubayangkan. Bukan Faisal yang ditahan. Bukan dia yang dipermalukan. Melainkan aku, yang dianggap membawa aib. Saat mobil dari kedutaan membawaku keluar dari rumah itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bisa bernapas lega. Tapi kelegaan itu hanya sebentar. Karena begitu aku tiba di tempat penampungan, aku disambut tatapan sinis dari beberapa orang. Petugas wanita di sana memeriksa tubuhku, lalu berbisik pada rekannya. Dia hamil. Aku mendengarnya jelas. Aku ingin menjelaskan, tapi suara dalam dadaku tercekat. Tak ada satupun yang benar-benar ingin mendengar ceritaku. Bagi mereka, aku hanyalah satu dari banyak perempuan malang yang hamil di luar nikah. Tak peduli bagaimana kejadiannya. Tak peduli bahwa aku dipaksa. Selama beberapa minggu aku berada di sana. Setiap hari aku diperiksa, diinterogasi, dan diminta menulis laporan berulang kali. Tapi semuanya terasa seperti formalitas. Karena Faisal, dengan kekayaan dan pengaruhnya, tetap bebas berkeliaran. Ia bahkan tidak dipanggil untuk dimintai keterangan. Majikanmu itu anak orang penting. Kami tidak bisa sembarangan, kata salah satu staf kedutaan dengan nada tak berdaya. Aku hanya bisa terdiam. Hukum kadang tak berpihak pada yang benar. Aku mulai sadar bahwa keadilan tak selalu hadir bagi mereka yang lemah.
Proses deportasiku dipercepat. Tak ada perlawanan dari pihak majikan. Mereka hanya ingin menyingkirkan masalah. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, aku dikirim pulang ke Indonesia. Tidak dengan kebanggaan, tapi dengan stempel dosa yang tidak pernah aku lakukan. Pesawat yang kutumpangi terasa seperti ruang isolasi. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap langit malam. Tanganku menyentuh perutku yang mulai membesar. Bayi itu tumbuh dalam diriku. Darah dagingku. Tapi juga hasil dari luka yang belum sembuh. Sampai hari terakhirku di tanah Arab, tidak ada satupun permintaan maaf. Tidak ada penyesalan. Tidak ada keadilan. Aku kembali ke kampung halaman dengan wajah tertunduk. Tak sanggup menatap mata ibuku. Tak mampu menjawab pertanyaan orang-orang yang menyambutku. Aku hanya membawa koper kecil, selembar kain panjang untuk menutupi tubuhku, dan satu jiwa kecil yang tumbuh dalam rahimku. Saat akhirnya aku mengatakan semuanya pada ibuku, beliau menangis keras. Tapi bukan karena marah, melainkan karena hatinya ikut hancur. Kami berpelukan lama malam itu, tanpa sepatah kata pun. Hanya tangisan, yang menjadi bahasa dari luka terdalam. Tak butuh waktu lama sebelum kabar itu menyebar di kampung. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang menghakimi, ada yang mencibir. Pulang-pulang bawa anak haram. Pasti dia suka sama majikannya. Dasar perempuan murahan. Mereka tidak tahu apa-apa. Tapi mereka begitu cepat menghukum. Aku hanya bisa diam. Aku tahu, semakin aku membela diri, semakin mereka menyerang. Yang kupikirkan saat itu hanyalah anak dalam kandunganku. Ia tidak bersalah. Ia tidak memilih dilahirkan dari peristiwa gelap itu. Tapi ia adalah anugerah. Dan aku akan memperjuangkannya. 3 bulan setelah kepulanganku, aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Prosesnya berlangsung di bidan desa. Tanpa suami. Tanpa keluarga besar yang datang membawa harapan. Hanya ibuku yang menggenggam tanganku erat-erat. Menahan air mata sambil membisikkan sholawat di telingaku. Saat suara tangis bayi itu terdengar untuk pertama kalinya, aku menangis lebih keras. Bukan karena sakit, tapi karena rasa takut, cinta, dan luka. Semuanya meledak dalam satu waktu. Bayi itu kuberi nama Ibrahim. Aku tahu, dia akan hidup dengan banyak pertanyaan yang mungkin tak bisa kujawab. Tapi aku juga tahu, aku akan melindunginya. Apapun risikonya. Beberapa hari setelah kelahirannya, petugas kelurahan datang untuk mengurus akta kelahiran. Tapi ketika mereka menanyakan siapa nama ayahnya, aku terdiam lama. Lalu ku jawab, tidak ada. Petugas itu mencatatnya sebagai tanpa nama ayah. Seketika, aku sadar, dunia ini tidak memberi ruang bagi anak-anak seperti Ibrahim. Ia akan tumbuh dengan stigma. Akan banyak pintu yang tertutup untuknya hanya karena ia lahir tanpa status yang dianggap sah. Tapi saat kupandangi wajah mungilnya, yang tidur dengan tenang di pelukanku, aku tahu satu hal, aku tidak boleh menyerah. Aku mulai bangkit pelan-pelan. Aku jual cincin warisan ibuku untuk membuka warung kecil di depan rumah. Awalnya hanya jualan gorengan dan kopi. Tapi alhamdulillah, lama-lama makin banyak yang datang. Meski begitu, bukan berarti hidupku jadi mudah. Setiap hari ada saja tatapan sinis dari tetangga. Ada yang datang beli dagangan sambil menyindir. Wah, anak Arab ya? Nanti besar pasti ganteng. Ada juga yang terang-terangan berkata, kenapa nggak kamu gugurkan saja dulu? Malu-maluin kampung. Aku hanya menunduk. Aku tidak membalas. Karena aku tahu, tak semua luka harus dijelaskan. Dan tak semua orang pantas tahu kebenaran. Ibrahim tumbuh sehat. Matanya bulat. Kulitnya putih kemerahan. Rambutnya ikal. Wajahnya persis seperti ayahnya. Setiap kali aku menatapnya, perasaan di dadaku campur aduk. Kadang aku ingin marah. Kadang aku ingin memeluknya lebih erat. Tapi setiap malam, saat ia tertidur di sampingku, aku berdoa dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan dia menanggung dosa yang bukan miliknya. Aku mengajariku sendiri untuk menjadi kuat. Tidak untuk diriku saja,
Tapi untuk anakku, untuk Ibrahim. Karena sejak ia lahir, aku bukan lagi sekadar korban. Aku adalah seorang ibu. Dan ibu tidak boleh kalah. Tahun-tahun pertama menjadi ibu tunggal terasa seperti mendaki gunung di tengah badai. Setiap langkah penuh luka, setiap hari terasa panjang. Tapi Ibrahim tumbuh dengan cepat. Ia mulai belajar berjalan, lalu berbicara, memanggilku dengan suara paling tulus. Mama. Panggilan itu seperti doa yang menyembuhkan. Ketika dunia menolakku, anakku memelukku. Ketika orang-orang menjauhiku, anakku menggenggam jariku. Aku bekerja dari pagi sampai malam. Menjual makanan, menerima pesanan kue, bahkan sempat jadi guru ngaji anak-anak kecil di rumah. Bukan karena aku pintar, tapi karena aku tahu, satu-satunya cara untuk bertahan adalah tidak berhenti bergerak. Tapi luka batin tak sembuh dengan aktivitas. Kadang, saat malam turun, ketika lampu sudah padam, dan suara jangkrik mulai mengisi sunyi, aku duduk sendiri di atas sajadah. Menatap langit-langit kamar. Aku sering bertanya, "Ya Allah, kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Kenapa harus aku yang kau uji seperti ini?" Air mata sering mengalir tanpa bisa ditahan. Aku bukan wanita sempurna. Tapi aku tak pernah menyangka hidupku akan seberat ini. Aku hanya ingin membantu keluargaku. Tapi kini, aku justru menjadi bahan gunjingan. Saat Ibrahim mulai masuk taman kanak-kanak, masalah baru datang. Beberapa wali murid menolak anak mereka duduk satu kelas dengannya. Alasannya sederhana. Dia anak haram. Kata itu seperti pisau yang ditancapkan di dadaku. Ejem. Penuh racun. Aku hampir ingin menarik Ibrahim keluar dari sekolah. Tapi malam itu, saat ia tertidur di pangkuanku, aku mendengar ia mengigau. "Mama, besok aku mau belajar menggambar." Aku menangis. Tangisan panjang yang mengalir sampai sajadah basah. Disitulah aku sadar. Aku tak perlu membela diri pada manusia. Aku hanya butuh membela anakku. Dan aku tak bisa lakukan itu jika aku terus meratapi masa lalu. Aku mulai menata kembali hidupku. Aku ikut pengajian. Aku belajar memperbaiki bacaan Quran. Aku mulai mendekat pada Allah bukan hanya sebagai tempat mengadu, tapi juga tempat menggantungkan semua harapan. Ibrahim tetap tumbuh menjadi anak yang baik. Dia tidak pernah bertanya siapa ayahnya. Mungkin karena ia sudah cukup dengan kasih sayangku dan ibuku. Tapi aku tahu, suatu hari nanti, pertanyaan itu akan datang. Dan saat waktunya tiba, aku akan menjawab dengan jujur. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menunjukkan bahwa dia lahir bukan dari dosa. Dia lahir dari kekuatan, dari perjuangan, dari doa yang tak pernah berhenti kupanjatkan di atas sajadah. Suatu sore yang tenang, aku sedang melipat baju di ruang tengah ketika ibuku datang tergesa-gesa membawa selembar surat. Matanya tampak bingung, mulutnya bergetar pelan saat berkata, "Nia, ini dari luar negeri, dari Arab." Tanganku langsung gemetar. Untuk sesaat aku terdiam, napasku tertahan. Aku buka surat itu perlahan. Dan di sana, tertulis nama yang tak mungkin aku lupakan. Faisal. Ya, pria itu. Pria yang telah menghancurkan hidupku. Pria yang telah membuatku menjadi ibu. Dalam cara yang paling menyakitkan. Dalam surat itu, dia menulis dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Dia mengatakan bahwa dia menyesal. Bahwa sejak kejadian itu, hatinya tak pernah tenang. Ia tahu bahwa aku dipulangkan dalam keadaan hamil. Dan ia tahu bahwa kini ia mungkin punya anak di dunia ini. Kalimat terakhir dari surat itu membuat jantungku berhenti sejenak. Jika anak itu benar darah dagingku, izinkan aku bertanggung jawab. Aku ingin menebus semuanya. Aku meremas surat itu kuat-kuat. Mataku panas. Bukan karena terharu, tapi karena amarah lama itu kembali membakar dadaku. Di mana kau saat aku terpuruk? Di mana kau saat aku menangis sendiri di kamar mandi itu? Di mana kau saat aku dibuang, dicaci, dipulangkan dalam keadaan hamil dan hina? Kini, setelah anakku tumbuh sehat dan cerdas,
Setelah aku membesarkannya dengan darah dan air mata, kau muncul, membawa kata maaf? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di depan jendela kamar, menatap langit gelap, sambil mendengarkan napas Ibrahim yang tenang dari balik selimutnya. Aku tahu, ada dua pilihan di hadapanku. Membiarkan masa lalu masuk kembali, atau menutup pintunya selamanya. Beberapa hari kemudian, surat balasanku aku tulis. Isinya singkat, tapi jelas. Anak ini tidak butuh apapun darimu. Dia cukup dengan kasih sayang dan perjuanganku. Maaf, tidak akan pernah ada tempat untukmu dalam hidup kami. Surat itu kukirim melalui alamat yang ia tuliskan. Setelah itu, aku merasa seperti baru saja menutup buku tebal yang penuh debu dan darah. Aku memilih untuk tidak membuka lagi lembaran masa lalu. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin anakku tumbuh dalam cinta, bukan kebencian. Dan untuk pertama kalinya sejak aku pulang dari Arab, aku merasa bebas. Waktu berjalan seperti aliran sungai yang tak bisa dihentikan. Ibrahim kini sudah duduk di bangku sekolah dasar. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, sopan, dan penuh rasa ingin tahu. Satu hari, saat kami duduk berdua di beranda rumah sambil menikmati pisang goreng, ia menatapku dengan mata polosnya dan bertanya, "Mama, aku punya ayah enggak?" Pertanyaan itu akhirnya datang. Dan rasanya seperti ditusuk tepat di dada. Aku menatap wajahnya yang bersih, lalu mengusap kepalanya pelan. Aku tidak menjawab dengan cerita panjang. Aku hanya berkata, "Semua orang punya ayah, Nak. Tapi tidak semua ayah tinggal bersama kita. Tapi kau harus tahu satu hal, kau tidak pernah kurang. Kau sempurna." Ibrahim tersenyum, lalu memelukku dengan tangan kecilnya. Dan di pelukan itu, aku merasa semua luka di masa lalu seperti mulai sembuh. Bukan karena waktu menghapusnya, tapi karena aku memilih untuk berdamai. Aku tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi berharap balas. Hari-hari kami diisi dengan kesederhanaan. Aku tetap berjualan di depan rumah. Kadang menerima pesanan kue, kadang menjahit baju tetangga. Hidup kami jauh dari mewah, tapi cukup. Dan yang lebih penting, tenang. Suatu hari, Ibrahim pulang dari sekolah membawa piagam juara satu lomba membaca. Ia memelukku dan berkata, "Mama, ini buat Mama. Karena Mama yang paling hebat." Aku tak bisa menahan air mata. Tangisan kali ini bukan karena sakit, tapi karena syukur. Aku pernah merasa hidupku hancur. Tapi Allah memberiku cahaya dari arah yang tak kusangka. Seorang anak yang lahir dari luka, tapi tumbuh membawa harapan. Sekarang, aku tak lagi menyebut diriku korban. Aku adalah penyintas. Aku pernah terjatuh, tapi aku bangkit. Aku pernah dihancurkan, tapi aku membangun kembali diriku. Dan untuk semua perempuan di luar sana, jika kau sedang berada di titik terendah, percayalah, ada jalan untukmu. Bukan karena dunia akan menjadi adil, tapi karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang bertahan.